Selamat pagi, kali ini kita akan mengujikan sebuah inverter Rackmount touchscreen pure sine wave. Ini untuk varian 48 volt 3000 watt. Oke, dengan nomor invoice sebagai berikut. Langsung saja ini akan saya nyalakan untuk inverternya. Untuk video yang pertama ini kita akan menunjukkan fungsi-fungsinya dulu ya. Baru nanti di video kedua kita akan menunjukkan untuk uji bebannya. Oke, kita akan perdekat untuk tampilannya agar lebih terlihat ya untuk tulisan-tulisannya ini. Oke, seperti ini tanpa MPPT ya, jadi kita skip untuk fungsi yang di sini ya. Di sini menu baterai, pengaturan baterai, ini semua ya, bisa di set mau alarm di berapa, kemudian info BMS ini kita tidak gunakan ya karena dia membaca dari baterai eksternal ya. Di sini kapasitas baterai ini dari baterai eksternal tidak kita gunakan. Kemudian di sini ada menu pengisian ya, ini tegangan AC belum kita nyalakan ya. Di sini ada charging volt, ada bulb, terus volt kita set sama 54,5 ya. Charging current ini belum kita on kan karena kita akan mengujikan LVT nya terlebih dahulu ya, agar tidak terganggu oleh charging dari PLN. Ini prioritas kita masih menggunakan AC. Ini kita nanti ya, kita bertahap dari pengujian ini dulu ya. Mode prioritas kita nyalakan AC nya. Ini prioritas AC, mode masih DC ya. Ini PLN saya nyalakan. Oke, ini berpindah ke PLN. Kita matikan PLN nya. Kita nyalakan lagi. Ini saya matikan, nyalakan lagi. Berpindah ke PLN lagi, kembali ke DC, nyalakan lagi PLN nya. Itu dia untuk pengujian fungsi dari perpindahan dari prioritas AC menuju baterai kemudian ke AC lagi ya. Selanjutnya kita akan mengujikan untuk yang menu kedua ini ya, pengaturan ATS. Ini di sini kita set 54,5 untuk high volt recovery atau inverter on. Kemudian ini ada LVD, low voltage disconnect. Ini dia ganti ke AC ya, atau yang LVD yang ini dia reverse atau proteksi baterai habis ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengujikan untuk fungsi yang ini ya. Untuk menguji fungsi ini kita rubah ke sini ya. Kita naikkan baterainya sampai
54,5 agar dapat berpindah ke baterai. Karena ini fitur charging tadi kita off kan, jadi kita akan manual mengganti tegangan baterainya ya. Karena ini masih menggunakan adaptor, ini dia tadi 54, dia berpindah ke baterai ya, atau ke DC. Kita ulang lagi, lebih pelan lagi ya. Dia kembali ke ke AC, maksud saya di 49 volt. Kita turunkan. Empat 49,4, 49,3, 49,1. Ini dia berpindah ke AC ya, atau pindah ke PLN. Kemudian bagaimana jika PLN off ketika ini ya, ketika baterai sudah mencapai LVD, baterai habis. Jadi ya, kita simulasikan PLN off ya. Jadi dia akan berpindah lagi ke mode baterai. Kemudian bagaimana jika baterai mencapai ini ya, inverter off. Kita ujikan sampai tegangan 42 volt ya. Ini dia alarm berbunyi karena dia mencapai ini ya, alarm volt, dia di 47. Empat 42,3, 42,2. 42,0, inverter off, dia masuk ke volt mode ya, karena baterai habis, atau volt 1 di sini kodenya, dan LED juga menyala merah ya. Bagaimana jika kondisi seperti ini bertahan, baterai habis malam hari, kemudian sampai BMS dari baterai itu off ya. Misalnya kita off kan, ini baterai turun terus karena BMS mati. Misal kita simulasikan seperti ini, hal seperti ini, kita hanya cukup menunggu dari baterai itu dicas menggunakan charging eksternal, atau menunggu PLN hidup kembali ya, seperti ini. Misal kita hidupkan PLN, jadi dia langsung menyala ya inverternya ya, karena ini PLN sudah ada masuk, dan ini output sudah menyala mengambil dari sisi PLN. Untuk hal seperti ini, jika kita sudah mengaktifkan charging current ini ya, misal kita set di 10 ampere, maka jika seperti ini, baterai akan pelan-pelan diisi oleh
PLN ya, kita tunggu sampai baterai nanti terisi. Ini dia mulai naik pelan-pelan ya, 36, 37, 38 volt, 40 volt, 45, 46, 53, mencapai 53, 54,5. Ini sudah sesuai dengan charging PLN nya ini ya, 54,5 volt. Setelah mencapai 54,5 volt, kita cukup menunggu kurang lebih 1 menit. Dia akan berpindah lagi ke sisi baterai seperti ini ya. Dia sudah berpindah ke sisi baterai. Ini berarti sudah selesai untuk pengujian pengaturan ATS ini ya. Selanjutnya di sini ada menu bahasa. Kita dapat merubah bahasa dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Selanjutnya ini fitur developer option ya, kita aktifkan saja. Kemudian ini komunikasi dengan data eksternal ya, atau tampilan eksternal kita abaikan karena ini tidak kita gunakan. Selanjutnya di sini ada informasi ya, informasi di sini untuk versi inverter. Versi MPPT ini kosong ya, kita tidak pasang 101, jadi dia kosong. Tegangan output 220 volt dan daya 3000 watt untuk maksimal dari inverter ini ya. Oke, cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 48 volt 3000 watt. Selanjutnya kita akan video dengan menggunakan beban. Sekian, terima kasih.